warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelia, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam, eh, pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial atau cara pengelolaan Semiva Edlink. Nah, pertama-tama teman-teman di sini kita masuk di Google Chrome terlebih dahulu. Terus kita klik Edlink Web. Nah, setelah itu kita klik Edlink Platform Pembelajaran Inovatif Kreasi Anak Bangsa. Selanjutnya kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ini ada beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah, dan lain sebagainya. Jadi kita akan buat kelas, akan mengelola kelas di Semiva Edlink ini, maka kita pilih ruang kelas terlebih dahulu. Nah, di sini ruang kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelas akademik dan ada kelas umum. Nah, di sini kita pilih kelas umum karena kelas akademik itu merupakan kelas yang memang telah dikelola oleh instansi masing-masing. Nah, jadi kita pilih kelas umum ya teman-teman. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu buat kelas sekarang, gabung ke kelas, atau lihat permintaan bergabung. Nah, lihat permintaan bergabung ini akan tampil di sini atau akan muncul ketika kalian sudah memiliki kelas kalian yang telah kalian buat. Jadi, karena di sini kita akan mengelola Edlink, maka kita buat kelas sekarang. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita isi untuk membuat kelas. Yang pertama itu nama mata kuliah atau bisa juga nama kelasnya. Nama kelasnya contohnya misalnya sejarah kebudayaan Islam, dan di sini nama kelasnya bisa ditulis kelas 10, 11, 12. Nah, ini nama kelasnya maksimal 5 karakter ya teman-teman. Dan di sini kita juga disuruh mendeskripsikan uh, secara singkat maksud dari pembuatan kelas ini. Sini kita bisa pilih tipe untuk kelas kita, publik atau pribadi. Selanjutnya di sini juga kita disuruh menjelaskan apa yang akan peserta pelajari di kelas ini. Terus setelah kita mengisi semua ini, kita tekan buat. Namun karena saya sudah memiliki kelas yang saya kelola, maka saya tutup saja ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke kelas yang telah saya buat. Nah, ini sejarah kebudayaan Islam kelas 10. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilan seperti ini karena saya sudah mengelola kelasnya. Saya sudah membagikan beberapa materi dan juga tugas-tugas. Di sini ada beberapa informasi, beberapa pilihan. Yang pertama itu informasi kelas. Nah, di informasi kelas ini kita bisa melihat nama kelas, kode kelas yang tadi dibuat, tipe kelas. Saya di sini pakai kelas pribadi ya. Deskripsinya tadi uh, sama materi apa yang akan peserta pelajari. Selanjutnya kita pilih diskusi. Di diskusi ini ada beberapa, itu materi, tugas, kuis, survei, info, dan acara. Tapi sebelum kita memasukkan materi, tugas, kuis, dan sebagainya, kita harus memiliki sesi pembelajaran terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat sesi pembelajarannya? Kita masuk ke sini, sesi pembelajaran. Nah, setelah kita masuk di sini,
kita pilih tambahkan sesi. Nah, di sini tambahkan sesi, tanggalnya di sini kita bisa eh, ubah sesuai yang kita inginkan. Tanggal berapa sesi ini akan dibuka atau dipakai. Contohnya hari ini saja ya teman-teman, tanggal 24 bulan 11 tahun 2024. Nah, kapan sesi ini akan dimulai? Misalnya kita kasih jam 8.00 ya teman-teman. Di sini sampai jam berapa sesi ini akan berakhir. Sini kita pilih jam 9 lewat 9 pas ya. Baru di sini juga kita bisa memilih tipe sesinya, tipe general atau UTS atau final test atau UAS. Kita pilih yang general aja saja ya. Saya kasih contoh. Nah, begini tampilan setelah kita membuat sesi. Ini sesi ini sesi 9 karena sebelumnya saya sudah membuat 8 sesi untuk kelas ini. Di sini jika kita ingin mengubah tipe sesinya, tanggalnya, waktu mulainya, dan waktu berakhirnya ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali dulu. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya sudah membuat beberapa sesi. Seperti ini, pengantar pembelajaran, kebudayaan dan di masyarakat Madinah sebelum Islam, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk di diskusi. Nah, di diskusi ini kita bisa memilih apa yang akan kita masukkan ke kelas kita. Bisa materi, tugas, kuis, survei, info, atau acara. Misalnya materi, kita buka ya. Nah, di sini kita pilih sesi. Sesi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pilih sesi 9 karena sesi 9 tadi masih kosong. Oke, setelah itu kita di sini disuruh untuk uh, memberikan topik sesi. Contohnya sejarah kebudayaan Islam. Ya, sejarah kebudayaan Islam atau di sini contohnya peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah di Madinah. Terus kita pilih langkah berikutnya. Di sini judul materinya, misalnya judulnya tentang peran Badar Badar atau sebagainya. Nah, di sini kita bisa tambahkan berkas jika memang kita memiliki uh, PowerPoint, file PDF, dan sebagainya. Sini kita bisa tambah dan upload dari personalnya. Saya batalkan ya teman-teman karena saya sudah memiliki. Nah, selanjutnya kita klik langkah berikutnya. Nah, di langkah ini kita bisa memberikan penjelasan tentang materi, memberikan
arahan kepada peserta didik, misalnya memberikan arahan untuk membaca materi yang telah kita bagikan dan lain sebagainya. Eh, di sini kita bisa bagikan sekarang atau nanti. Saya batalkan ya. Nah, setelah kita bagikan, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nih, di sesi pertama saya eh, kasih tentang pengantar pembelajaran. Nah, tampilan seperti ini. Jadi, nantinya peserta didik itu bisa mengunduh materi yang telah kita berikan eh, dan membaca arahan yang telah kita berikan untuk mereka. Kita coba buka ya. Oke, kalau kita buka di sini tampilannya akan seperti ini. Ini sudah banyak ya teman-teman, ada pengantar pembelajaran. Saya sudah membuat beberapa sesi, yaitu pengantar pembelajaran, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, kondisi dan budaya masyarakat Madinah, dan lain sebagainya. Di sini kita juga bisa membuat tugas. Sini, kalau tugas kita pilih sesi dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih sesi misalnya sesi 9 ya. Terus kita bikin topik sesi misalnya sesi apa, ini sesi keberapa, misalnya kalian ingin membuat menyuruh siswa untuk membuat buat resume. Terus langkah berikutnya, nah judul tugasnya misalnya membuat resume saja ya, membuat resume. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan berkas. Setelah itu kita bisa kasih arahan kepada peserta didik. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan waktu pengumpulan tugasnya. Oke, saya batalkan ya karena di sini saya telah memiliki beberapa. Nah, ini tampilannya kalau kita membuat tugas. Ini kita bisa lihat detail. Detailnya peserta yang telah mengumpulkan tugasnya akan muncul di sini. Selanjutnya kuis teman-teman, atau kita bisa langsung pilih tugas di sini. Di sini ada tampilannya. Nah, baik. Selanjutnya di sini kita juga bisa membuat kuis. Contohnya di sini ya. Di sini kita bisa pilih kuis. Setelah itu kita pilih sesi. Kita pilih sesi 9. Nah, di sini kita bisa pilih contohnya final text. Ini kita pilih final text. Di sini juga topiknya final text ya. Terus kita pilih buat kuis. Nah, di sini kita bisa pilih judul kuisnya misalnya final. Sini kita bisa pilih kapan kita akan bagikan kuis ini. Apakah sekarang atau nanti. Terus di sini juga ada indikator penilaian dari kuis ini. Ada dua. Yang pertama itu bobot per soal. Nilai nilai ini kita bisa tentukan nilainya secara manual dari kita. Terus di sini juga ada bobot uh,
otomatis atau bobot nilainya itu ditentukan oleh sistem itu sendiri. Jadi kita bisa mengatur batas minimalnya, misalnya kita pilih 70. 70. Terus di sini juga kita bisa mengatur durasi pengerjaan kuis ini. Jadi kita pilih 60 menit. Di sini juga kita memilih apakah kuis ini dapat diulang atau tidak. Ini maksimal pengulangan kuis dan jeda kuis diulang minimal berapa menit? 1 menit kita pilih 5 menit ya. Selanjutnya batas waktu. Nah, batas waktu ini kita bisa tentukan kapan waktu kuis ini berakhir. Sampai kapan? Misalnya sampai tanggal 25 jam 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 22.00 contohnya ya. Di sini juga kita bisa tampilkan laporan kepada peserta setelah kuis selesai. Eh, di sini eh, mereka bisa melihat nilainya nanti. Setelah itu kita atur pertanyaan dan jawaban kuis di sini. Ya, sini. Di sini kita bisa tulis pertanyaan yang kita inginkan. Terus di sini ada opsinya, opsi 1, 2, 3. Kalau kalian ingin lebih dari 3 opsi, bisa ditambah eh, sampai seterusnya. Di sini juga kita bisa tambahkan gambar. Sini juga kita bisa eh, ekspor soalnya dari Word. Sini kita bisa unduh templatenya dulu. Setelah itu kita bisa ekspor soalnya impor soalnya di sini. Oke, batal. Kita batalkan, kita kembali. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.